Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah mengikut jejak Kristus. Mengikut jejak Kristus. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul penderitaan Kristus sebagai teladan. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Dituliskan bagaimana orang yang menerima Yesus dalam hidupnya dan mengenal Dia dalam kehidupan pribadinya akan mengalami penderitaan. Dan dikatakan dalam ayat tadi, untuk itulah kita dipanggil. Tetapi itu tidak kita yang mengalaminya pertama sekali, bukan? Karena dikatakan Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jadi kita menderita dengan teladan Kristus yang telah terlebih dahulu menderita. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kita mengikuti jejaknya. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan Alkitab pada hari ini? Pertama, hidup akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Hidup akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Ketika kita memiliki hubungan yang akrab, yang dekat, yang erat dengan Tuhan, maka kita akan terus belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tadi dengan jelas dikatakan di ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhanlah, kita bisa memahami bahwa kita harus menderita untuk sesuatu yang sepertinya bagi dunia tidak layak kita menderita. Ketika dunia menawarkan kejahatan, dunia mengajarkan balaskanlah kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi orang yang memiliki hubungan yang akrab, yang dekat, yang melekat dengan Tuhan, maka dia akan memahami ketika dunia menawarkan kejahatan, melakukan sesuatu yang menyakitkan, maka kita diharuskan untuk membalaskannya dengan kebaikan, dengan doa, dengan berkat. Itu sebab kalau kita baca kemudian di ayat 22 dituliskan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya pada Dia yang menghakimi dengan adil. Pemahaman yang demikian hanya mungkin dan hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, erat. Belajar firman-Nya, mengenal Dia di dalam kehidupan pribadi kita melalui doa, melalui pujian, melalui nyanyian syukur, melalui ibadah-ibadah, melalui persekutuan, kesaksian, pelayanan kita, melalui perjumpaan dengan sesama, dengan alam semesta ini, kita akan semakin belajar kehendak Tuhan. Dan ketika itulah kita bisa mengikuti jejak Kristus. Yang kedua,
siap dan bersedia menjadi pelaku firman-Nya. Ketika kita sudah memiliki hubungan yang akrab, kita sudah dekat dengan Tuhan dan firman-Nya, maka tidak hanya menjadi teori, tidak hanya menjadi sesuatu yang konsep bentuknya, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan siap dan bersedia menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika ada sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, kalau tadi ayat 23 dikatakan ketika dicaci maki karena kebenaran, karena kita menyaksikan Tuhan dalam hidup kita, karena kita setia dalam kebenaran, karena kita setia dalam melakukan kehendak-Nya, lalu dunia mencaci maki, maka jangan membalas dengan caci maki. Ketika kita harus menderita karena kita setia dalam kebenaran, setia dalam firman-Nya, setia melakukan kehendak-Nya, hidup jujur di hadapan-Nya, maka jangan mengancam. Artinya jangan terpancing untuk membalaskan kejahatan, cacian, segala hal yang tidak baik itu dengan hal yang sama, jangan. Tetapi doakanlah, berkatilah. Itu yang dimaksud juga ketika Yesus mengatakan di dalam Markus 8 ayat 34, kalau kita baca itu, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dalam proses menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, perlu di situ hubungan yang akrab dengan Tuhan agar kita dikuatkan menghadapi segalanya. Dan pada akhirnya siap dan bersedia menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Dan ketika kita setia di dalam penderitaan itu, maka kemudian disebutkan di Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ketika kita bersama dalam penderitaan, maka kita pun bersama dalam kemuliaan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita dengan beragam pergumulan yang kita hadapi. Ingatlah untuk tetap hidup akrab dengan Tuhan dan firman-Nya, dan kemudian siap sedialah menjadi pelaku firman Tuhan. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang memberi kami kesempatan menikmati berkat Tuhan di hari baru. Dan kami percaya melalui penyertaan Tuhan, kami akan dimampukan melewati, menjalani beragam hal yang kami boleh nikmati sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk senantiasa hidup akrab dengan Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang sungguh-sungguh mengikuti jejak Kristus. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati keluarga kami dimanapun berada. Berkati segala apa yang kami rencanakan dan harapkan, Tuhan berbelas kasihlah, agar segala rencana dan harapan kami berkenan juga bagi Tuhan,
dan menjadi sukacita berkat bagi kami dan sesama. Untuk saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan apapun itu, Tuhan tolonglah, berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan hati yang terus berharap. Karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.